Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa, karangan Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kisah Nabi Musa alaihissalam yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam rangka untuk mencari ilmu. Nah, kita membahas surah Al-Kahfi dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-78. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang selanjutnya, ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ketidaksabaran Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, dan ini pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika Nabi Musa alaihissalam menumpangi kapal seorang nelayan dan diberikan tumpangan gratis, dan ternyata Nabi Khidir alaihissalam justru merusak, melubangi perahu tersebut. Nah, sehingga ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa sebab kenapa Nabi Khidir alaihissalam merusak perahu tersebut. Ya, ternyata sebabnya adalah Nabi Khidir mengetahui bahwa di depan sana ada seorang raja yang akan merampas semua perahu-perahu yang akan melintas di daerah tersebut. Dan Nabi Khidir alaihissalam tidak mau kalau perahu orang miskin ini akan dirampas, akan diambil alih oleh pembajak, lah kita katakan sebagai pembajak laut yang akan menghadang mereka di depan. Nah, dan ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga tidak diketahui oleh pemilik perahu tersebut. Ini merupakan perkara yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun keadaan yang kedua yang membuat Nabi Musa alaihissalam tidak bersabar dengan perbuatan Nabi Khidir adalah ketika Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan teman sebayanya. Kemudian di sini Nabi Khidir menyebutkan bahwa alasannya karena anak kecil itu orang tuanya adalah orang-orang yang soleh, orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Sementara kedua orang tuanya itu sangat mencintai anaknya ini, sangat menyayangi anaknya ini, dan khawatir Nabi Khidir alaihissalam bahwasanya nanti ketika anak ini dewasa, karena anak ini dewasa akan dia adalah seorang kafir, dan Nabi Khidir khawatir jangan sampai kekafiran anak ini akan memaksa juga orang tuanya untuk kafir bersama dia,
karena kesayangannya, kecintaannya yang terlalu berlebihan kepada anak ini. Maka sebelum hal tersebut terjadi, ya maka dibunuhlah anak tersebut untuk menjaga keimanan dari kedua orang tuanya. Dan tentu saja ini adalah perkara yang sifatnya perkara gaib, ya, masa yang akan datang. Apakah orang ini nanti akan menjadi orang kafir ataukah tidak? Apakah orang tuanya nanti juga akan ikut menjadi kafir ataukah tidak? Itu merupakan perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya Khidir merupakan seorang nabi. Ya, karena kalau bukan seorang nabi, maka dia tidak akan mungkin mengetahui perkara gaib seperti ini. Nah, apalagi perkara membunuh jiwa yang masih kecil, anak-anak. Mungkin dia kafir nanti, mungkin dia mukmin, wallahu alam, tidak ada yang mengetahui. Ya, tapi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu berdasarkan keyakinan. Itu berdasarkan keyakinan yang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan kepada Nabi Khidir bahwa anak ini nanti akan menjadi kafir nanti ketika dewasa, dan bisa jadi akan mengkafirkan juga kedua orang tuanya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa ammal fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Jadi juga ya, harapannya dari Nabi Khidir alaihissalam adalah agar nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya dengan anak-anak yang lain, anak-anak yang lebih baik daripada anak yang dibunuh tersebut. Ya, tentu saja ketika orang tua ini mengetahui bahwasanya anaknya meninggal dunia, apalagi dibunuh, maka dia akan sangat bersedih. Tapi kesedihannya tersebut akan tergantikan dengan kegembiraan ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka anak-anak yang baru, yang justru nanti anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian ayat berikutnya 82 ya. Ya, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Taib. Jadi kejadian yang ketiga yang membuat Nabi Musa tidak bersabar untuk bertanya adalah pada saat Nabi Musa, Nabi Khidir memperbaiki rumah yang sudah hampir roboh, yang menegakkan kembali dinding rumah yang sudah hampir roboh, dan tidak meminta imbalan, padahal mereka sangat membutuhkan uang, membutuhkan makanan yang bisa menahan rasa lapar mereka. Ya, di sini Nabi Khidir menyebutkan bahwa rumah itu adalah milik dua anak yatim. Ya, milik dua anak yatim. Artinya orang tuanya sudah meninggal dunia, sementara orang tuanya itu adalah orang-orang yang soleh, dan mereka meninggalkan harta untuk anak-anaknya yang mereka timbun di bawah rumah tersebut. Dan Nabi Khidir alaihissalam mau kalau nanti anak ini tetap tinggal di rumah tersebut, agar nantinya dia akan menikmati harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nah, dan ini merupakan keutamaan para ulama tarbiyah menyebutkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang tua yang soleh, yang dimana kesolehan orang tuanya itu akan memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anaknya. Ya, dimana dalam ayat ini dua anak yatim ini rumahnya diperbaiki oleh dua orang nabi, ya, sekaligus. Bukan sembarang tukang, tapi dua orang nabi, luar biasa. Nah, rumahnya diperbaiki oleh dua orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir.
yang memiliki keutamaan yang luar biasa tanpa imbalan lagi. Apa alasannya? Alasannya diperbaiki adalah karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Nah, orang tua yang soleh, yang menunjukkan bahwa kesolehan orang tua sedikit banyak itu akan memberikan dampak yang positif terhadap anak-anaknya. Dia mau ataupun dia tidak mau, akan memberikan dampak yang positif terhadap anak-anak tersebut. Nah, jadi ini adalah 3 perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam yang membuat Nabi Musa tidak bersabar untuk menanyakan hal tersebut, ya, sehingga karena sudah habis perjanjian mereka, sehingga Nabi Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa bainak, ini adalah perpisahan antara saya dengan kamu. Nah, jadi itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa alaihissalam, nah, yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di banyak surah disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena waktu juga sudah habis, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.